Caka, Jumpa lagi di Hai. Bucin Bicara. Caka, Oi, aku mau ngobrol deh sebentar. nah kenapa? Ngomong apa lagi? Kamu sadar nggak sih, akhir-akhir ini tuh aku tuh lebih banyak diam. Aku tuh jadi pendiam akhir-akhir ini. Kamu sadar nggak? Oh ya, Sadar nggak? kayaknya enggak loh. Aku tuh lebih diem loh. Akhir-akhir ini aku tuh jadi lebih diem, lebih murung. Masa kamu nggak nyadar? Ya udah. Kenapa? Aku tuh kesepian. Aku tuh nggak tahan lama-lama begini. Ini tuh sepi gitu. Aku tuh ngerasa tau nggak nyambung sama kamu tuh. Aku tuh ngerasa aku tuh banyak bicara. Aku tuh ngomong kayak sama tembok. Kayak sama tembok ngomongnya. Betul-betul nggak nyambung. Kayak ngomong sih ngomong. Kamu juga selalu berusaha untuk gitu. Tapi aku tuh nggak ngerasa kamu tuh sungguh-sungguh paham gitu. Nggak ngerti aku gitu. Jadi gimana? Iya aku tuh nggak tahu harus gimana ya. Tapi ya kamu carilah gimana sih orang lain supaya istrinya tuh nggak jadi murung kayak aku, nggak jadi pendiam kayak aku tuh gimana? Gitu. Aku cari. Carilah terserah kamu. Pokoknya kamu usahakan. Oke, Aku udah nggak tahu lagi gitu. Aku Ya. tuh udah nggak kuat. ya udah. Sabar ya. Nanti aku cari-cari tahu dulu ya. Sabar. Iya cari. Saya Dr. M. Dokter Mari M. tanya jawab dan berdiskusi. Pembelajar kehidupan, apakah Anda sudah pernah membaca buku berjudul The Female Brain dari Loan Brizendine? Dari buku tersebut, kita tahu bahwa wanita membutuhkan 20.000 kata per hari untuk bisa menjadi seimbang dan sejahtera secara psikologis. Sangat berbeda dengan kaum laki-laki yang rata-rata perharinya membutuhkan hanya 7.000 kata per hari dan mereka sudah cukup dalam mengekspresikan diri dan menjadi seimbang. Pertanyaannya, kenapa? Mungkin para pembelajar kehidupan juga melihat dari kehidupan sehari-hari. Lebih banyak mana wanita atau pria yang talk aktif atau cerewet? Itu terjadi karena punya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Tetapi kebutuhan yang berbeda tersebut juga bukan tanpa alasan. Kita sekarang akan mengupas mengapa demikian. Otak perempuan berbeda dengan otak laki-laki, di mana di otak perempuan terdapat protein atau senyawa FOXP2 yang lebih banyak daripada laki-laki. Dan itu menjelaskan mengapa otak perempuan yang mengandung banyak senyawa FOXP2 tadi itu menghasilkan kemampuan berbicara yang lebih banyak dalam memproduksi kata-kata. Yang kedua, sudah terbukti dari hasil penelitian, berbagai penelitian, bahwa wanita itu adalah observer yang lebih baik dan lebih tajam daripada laki-laki. Mengapa wanita adalah observer yang lebih baik dan lebih tajam? Karena wanita lebih mendetail. Ketika mereka mengobservasi dengan lebih mendetail, maka terdapat banyak bahan untuk dibahas dan dibicarakan. Karena dari pengamatan mereka yang begitu mendetail, sangat banyak juga bahan-bahan yang bisa dibahas dan dikupas. Yang ketiga, memang secara umum perempuan terbukti lebih suka berbicara daripada laki-laki. Bukan berarti para laki-laki tidak suka berbicara. Ada juga laki-laki yang suka berbicara, tetapi secara umum perempuan lebih suka bicara daripada laki-laki. Dan yang terakhir, perempuan berbicara dengan tujuan untuk mengekspresikan diri, pikiran ataupun perasaannya. Jadi kita bisa lihat bahwa kebutuhan untuk mengekspresikan diri itu dimunculkannya dalam bentuk kata-kata. Aku tuh seneng banget
pokoknya sekarang kalau kamu udah betul-betul paham apa yang dokter M itu bilang, gitu ya. Jadi perempuan kan memang butuh banyak ya kata-kata kan. 20.000. Iya, nah itu. Jadi 20.000 kata. Nah sekarang jadi kamu ngerti ya. Jadi sekarang aku mau ngomongin soal tetangga kita. Kamu tau nggak tetangga kita itu? Dia itu ya. Aku tuh curiga nih ya. Tapi menurut aku tuh jarang salah ya. Tapi aku curiga bahwa dia tuh ya sebetulnya punya banyak utang, bener nggak? Tetangga kita itu. Jadi dia tuh kan kelihatan menor ya. Terus semuanya tuh. Nah jadi kondisinya tuh kayak gitu. Jadi kondisinya anak itu, aku tuh sebetulnya seneng juga sih sama mereka. Gitu ya, mereka betah di sekolah, mereka tuh orangnya rajin. Aku nggak ngerti ya. Anak-anak, katanya anak remaja itu kan memang proyeknya temen ya. Aku kan kelihatan suaminya tuh tinggi ya. Suaminya tinggi, gagah, ganteng, segala macam. Tahu nggak sih kamu sebetulnya dia? Kata ibu itu, kata istrinya sendiri ya. Itu tuh, kamu dengerin dong, Jaka. Jaka. Enak banget, bahagia hari ini. Advance Indonesia. Iya betul. Ada yang bisa Iya. dibantu, Pak. Ya, Bu. Kalau keluhannya, Masalahnya saya mabuk. mabok kenapa, Pak? Mabuknya kenapa? Itu istri saya ngoceh terus nggak berhenti. Sampai saya stres. Gara-gara dengerin tuh katanya harus praktek 20.000 kata dengerin dia. Stres, Bu. Ya, tolong Bu, tolong dijadwalkan. Aku tuh jarang salah ya. Jaka. Hai Sobat Bucin, jumpa di Bucin Chit Chat dengan tema Female Brain dan Istri Bawel. Nah Sobat Bucin, kira-kira setelah mendengarkan penjelasan dari Dokter M, mungkin Sobat Bucin mulai menyadari ya betapa pentingnya mengetahui ternyata female brain. Kenapa wanita ternyata butuh waktu bicara lebih banyak, lebih panjang daripada pria. Dikatakan untuk perempuan butuhnya sampai 20.000 kata. Sedangkan untuk pria hanya 7.000 kata. Nah, kenapa ini penting? Untuk para suami ya khususnya. Tapi juga untuk istri juga lebih menyadari ya. Untuk para suami khususnya, penting menyadari bahwa ternyata kebutuhan istri untuk berbincang itu jauh lebih banyak, ya hampir 3 kali lipat. Nah, karena kebutuhannya panjang, maka kita, para suami ini, perlu ada beberapa hal yang perlu disiapkan menurut saya ya. Pertama adalah pemahaman. Ya, pemahaman yang sederhana ya. Kalau istri bahagia, maka keluarga bahagia. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya secara mentalnya, secara psikologis mentalnya si istri merasa bahagia gitu ya, terpenuhi gitu ya, maka dia pun dalam menjalani kehidupannya ataupun dia mengurus rumah tangga gitu ya, atau mungkin dia mengerjakan tugas-tugas lainnya gitu ya, dia akan lebih optimal gitu ya, lebih maksimal. Nah, jadi para suami perlu tuh menyadari bahwa ada kebutuhan ini. Jadi prinsipnya supaya keluarga kita bahagia, maka kita perlu memperhatikan kebutuhan ini. Nah, hal yang kedua yang penting juga adalah bagaimana, karena kadang-kadang waktu begitu terbatas ya. Tidak mungkin kita bisa menyempatkan itu semua. Nah, oleh karena itu kita perlu mengatur waktu-waktu di mana kita bersama dengan pasangan kita. Mungkin di kamar tidur pastinya, sebelum berbincang, sebelum tidur, atau setelah baru bangun tidur, itu bisa. Atau mungkin ketika makan, entah mungkin makan pagi atau makan siang atau makan malam, di mana ketika kita bisa bersama, yuk kita deep
toh pada saat itu. Berbincang betul-betul mendengarkan. Semoga ada waktu-waktu khusus. Atau juga mungkin bisa ketika perjalanan bersama. Pergi ke kantor bersama atau ketika mendrop dia gitu ya. Mungkin kita juga bisa bincang juga bersama dengan dia. Atau mungkin dalam kegiatan menemani dia ketika mungkin melakukan aktivitas hobinya, entah itu mungkin jalan kaki atau melakukan aktivitas olahraga, atau mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu yang menyenangkan, mungkin dia ada waktu untuk berbincang di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga yang menurut saya perlu juga kita harus sadari gitu ya, pria-pria nih, untuk kaum suami, kalau memang kita tidak siap atau belum siap gitu ya, kita perlu jujur. Daripada nanti kita tuh dibilang bahwa kita pura-pura mendengarkan atau sekedar mendengarkan, tapi tidak betul-betul menyerahkan hati dan pikiran pada saat itu. Nah, Sobat Bucin, khususnya untuk para suami, jadi siapkan hati. Kalau memang belum siap, ya katakanlah dengan jujur, belum bisa mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita Sobat Bucin ingin agar rumah tangga kita betul-betul harmonis, maka kita perlu untuk saling memperhatikan satu sama lain. Jadi Sobat Bucin, yuk mari kita saling memperhatikan kebutuhan dari pasangan kita masing-masing. Sampai jumpa di Chit Chat selanjutnya.